Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati menarik sekali. Pembahasan kita hari ini akan membahas seputar pikun. Nah, kita tahu kemudian ini adalah penyakit yang biasanya diidap oleh lansia atau mereka yang akan menuju kepada fase pralansia. Penting untuk kita kemudian memahami apa sih kemudian pikun ini, apakah kemudian pikun ini bisa dicegah atau tidak, dan bagaimana cara pencegahan dari pikun ini. Karena ketika kita sudah mengidap pikun di masa tua, ini akan menyulitkan sekali nih untuk orang-orang di sekitar kita, baik misalnya anak ataupun pendamping lainnya yang juga nanti akan kesulitan mendampingi kita atau menemani kita saat kita memiliki pikun. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita hari ini, yaitu jangan anggap pikun biasa karena pikun itu dapat dicegah. Bagaimana sih kemudian mencegahnya? Bisa dengan menambahkan makanan tambahan yang mengandung zat besi dan juga untuk menjaga fungsi otak, seperti misalnya salah satu produknya adalah Peptri Brand. Nah, Peptri Brand ini adalah makanan cair pertama di Indonesia yang diformulasi secara spesifik untuk kesehatan otak dan juga saraf bagi dewasa dan juga lansia. Karena kemudian memiliki tinggi protein, vitamin B kompleks, dan juga vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin E, dan juga zinc, serta dilengkapi dengan kolin dan juga fosfatidilserin dan juga uridin monopaste yang juga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan otak dan juga saraf. Nah, ini adalah salah satu asupan kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh pemirsa Bincang Sehati. Kita akan berbincang langsung nih dengan Dr. Ida Gunawan, Master Science Spesialis Gizi Klinik, yang juga akan membahas tema tentang cegah pikun dengan nutrisi yang juga tepat. Nah, selamat pagi Dr. Ida, apa kabar dok? Baik, selamat pagi Mas Imam, juga semua pendengar di rumah ya. Baik, ya. Oke. Nah dokter, boleh nggak dijelaskan sedikit tentang sebenarnya pikun itu apa sih, dan apa yang kemudian orang takutkan dari pikun ini? Karena banyak masyarakat lansia yang kemudian takut nih dengan pikun. Baik. Kalau kita bicara pikun pasti konotasinya wah lansia ya. Kenapa pikun itu sekarang menjadi satu hal yang sangat banyak dibicarakan orang? Mas Imam tahu nggak? Karena harapan hidup orang-orang sudah mulai meningkat. Demikian juga di Indonesia. Makin tinggi usia harapan hidup, artinya mereka yang berusia lansia juga menjadi lebih banyak, ya toh? Nah, kita mengharapkan para lansia ini nantinya mempunyai kualitas hidup yang bagus. Jadi kualitas hidupnya baik. Jadi jangan pikun, jangan lupaan, jangan nanti ada istilah Alzheimer, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, pikun itu sebetulnya apa sih? Pikun itu sebetulnya adalah gangguan dari penurunan daya ingat. Nah, Mas Imam tahu nggak daya ingat itu apa sebetulnya? Daya ingat itu adalah proses belajar ya, di mana kita mulai merekam, kita melihat, kita merekam, terus otak kita menyimpan apa yang sudah kita lihat, kita pelajari. Dan satu saat kalau kita butuhkan, dia harus bisa panggil kembali memorinya. Itulah yang disebut daya ingat. Jadi pikun itu adalah istilah dari penurunan daya ingat, tapi biasanya dikaitkan dengan lansia. Jadi dianggapnya penyakit tua lah, orang tua lah, seperti itu ya. Padahal banyak yang muda juga sekarang sudah mengalami seperti itu ya. Betul sekali. Jadi sekarang jangankan tua ya, muda-muda aja sudah mulai nih lupaan ya. Nanti Mas Imam pasti akan nanya saya, dok, kok saya seringnya naruh baju di mana, kacamata, atau lupa kunci taruh di mana gitu ya. Betul. Nah, itu salah satu bagian dari penurunan daya ingat tadi ya dokter Ida? Bisa, tapi itu sebetulnya bukan suatu kondisi penurunan yang pikun yang konotasinya ke arah lansia. Nah, biasanya itu kita selalu menyebutnya, kamu pikun ya Mas Imam, kamu mulai pikun deh, kacamata di mata dicariin keliling dunia, gitu ya. Kunci di kantong dicariin keliling dunia. Nah, itu biasanya kita sering kesaru dengan yang namanya blocking atau hambatan atau juga linglung. Jadi biasanya kondisi ini sesaat.
ya, dan itu sering pada orang muda. Jadi kondisi sesaat yang membuat kita, misalnya kita lagi terburu-buru, kita nggak concern, kita lagi stres, ada suatu yang dipikirkan, jadi nggak fokus. Sehingga barang yang ditaruh di mana kita lupa. Dan itulah yang sering dipakai sebagai istilah pikun di masyarakat kita. Baik. Ya. Nah, ini masyarakat ini banyak kemudian merasakan bahwa ada ingatan yang tiba-tiba muncul gitu dengan sendirinya tanpa harus melakukan effort yang keras. Sekalipun kita tahu kan proses untuk si memori itu keluar sampai dengan terucap secara verbal ini kan ada beberapa step gitu ya yang kita secara otomatis akan berjalan. Tapi ada yang kita harus berapa ya nomor teleponnya ya gitu. Kita harus menghafal satu persatu. Itu penjelasannya seperti apa sih kalau misalnya kita sering mengalami yang harus berusaha banget nih dokter nih untuk mengeluarkan ingatan kita gitu. Iya, itu awal mulanya tuh yang tadi saya bilang, kadang kita bisa blocking ya, hambatan. Saya kayaknya ingat orang ini, tapi siapa ya lupa namanya siapa ya gitu. Kayaknya memorinya nggak keluar-keluar. Nanti begitu dipancing, itu loh teman SMA kamu, oh iya si A atau si B mungkin yang dulu teman baik sekali ya. Baru keluar. Nah, kalau dia masih keluar seperti itu dan jarang frekuensinya, kita masih bisa tolerir. Tapi kalau sering ya, setiap kali seperti itu, maka harus konsultasi dengan dokter. Jangan-jangan ini yang disebut sebagai pikun yang dini. Ya. Jadi pikun yang dini. Jadi beda kemudian lupa dengan pikun tuh berbeda gitu. Berbeda, ya. Oke, baik. Nah, menarik. Siapa sih kemudian dok tadi yang lebih beresiko untuk di luar usia tadi ya? Siapa kemudian yang memiliki resiko dengan lupa dan juga pikun ini dok? Ya, jadi kita harus tahu apa sih yang menyebabkan terjadinya itu ya. Terjadinya pikun itu apa sih sebetulnya? Itu ada yang pertama itu karena gangguan vaskuler. Jadi kita suka bicarakan, oh karena ada kelainan nih di otaknya ya. Kelainannya berupa apa? Gangguan vaskuler. Artinya aliran darah yang menuju ke otak kita tuh tidak lancar istilahnya orang awam ya. Penyebabnya bisa karena hipertensi lama yang tidak diobatin dengan baik ya. Ada riwayat stroke, kemudian ada penyakit kencing manis ya, kemudian ada juga tumor di otak, penyakit autoimun, penyakit infeksi. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyebabkan adanya gangguan ke arah otaknya. Ya. Yang kedua juga karena proses penyakit genetik. Jadi memang dari sananya udah seperti itu. Kalau bicara genetik memang kita agak susah untuk manipulasi ya, karena memang variasi atau kecacatan gen yang dibawa dari lahir ya. Yang ketiga, gaya hidup kita Mas Imam. Nah, yang bisa kita intervensi kuat adalah yang di sini, karena semua orang bisa melakukan. Gaya hidup itu apa aja sih? Mulai dari diet. Makannya dong, yang dimakan apa? Makanan yang diperlukan otak atau yang diperlukan lidah supaya enak. Nah, itu harus kita bahas ya. Kemudian tidurnya bener enggak? Suka begadang enggak ya? Chatting sampai tengah malam ya. Betul, harusnya orang tidur lah kok chatting tuh loh ya sama siapa gitu ya. Kemudian yang ketiga juga karena kita stres yang tinggi. Anak muda ini kan sekarang target harus kelar ya. Memacu diri di luar dari kemampuan kita secara berlebihan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Yang keempat, penggunaan obat-obatan. Ya. Jadi kalau pakai obat, tanya sama dokter. Ya, dokter nguasain obatnya. Apa ya, betul. Jangan-jangan menyebabkan gangguan nih untuk otak kita. Menarik. Ya. Jadi 4 hal ini kita bahas satu persatu. Yang pertama mungkin dari tadi ya gaya hidup adalah asupan gitu. Makanan yang harus kita pilih itu apa sih yang baik dok? Kemudian untuk otak dan juga untuk lidah karena juga kan terutama yang masih muda begitu ya ingin sekali kemudian tetap mengeksplorasi makanan-makanan baik itu misalnya tradisional ataupun makanan-makanan luar gitu. Betul. Ada nggak sih kemudian kombinasi yang bisa diterapkan nih dok? Betul. Jadi kalau kita bicara diet, Mas Imam mesti tahu tubuh kita itu kalau kita boleh konotasikan dengan mobil. Mas Imam kalau punya mobil yang baru beli, masih disayang-sayangkan ya. Betul. Pasti dicarikan bensin yang terbaik. Olinya yang terbaik gitu ya, perawatan terbaik ya. Lah badannya kok nggak dikasih yang terbaik sih? Oh iya. Padahal tubuhnya kan yang bekerja sehingga menghasilkan mobil tersebut. Lah badannya kok diisi yang enak-enak buat lidah yang belum tentu tanda kutipnya bagus untuk badan kita ya. Jadi kalau kita bicara makanan, kita tahu makanan itu dibagi ya. Ada yang bilang makanan betul-betul untuk makanan gizi seimbang. Nah itu kira-kira 80-90% harus tercapai.
Nah, ada makanan yang rekreasional. Oke. Jadi kira-kira 10% yang buat seneng-senengin lidah. Nah, jadi ingat tuh pemirsa ya, hanya 10%. Hanya 10%. Ini harus diperhatikan bagaimana komposisinya tadi, pembagiannya tadi menarik. Dokter, kita harus break dulu sepertinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena tadi masih ada 4, kita baru bahas satu pun sebenarnya tadi belum lengkap sekali pembahasannya. Betul. Kita akan bahas nanti lebih detail di segmen berikutnya. Untuk Anda nih yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Ida, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan tema cegah pikun dengan nutrisi yang tepat. Masih bersama dengan Dokter Ida, yang nanti kita akan banyak bicara lagi nih soal seperti apa sih asupan yang baik untuk otak kita gitu, terutama untuk mencegah pikun. Dokter, tadi kan baru sedikit banget ya, baru sampai ke ternyata makanan yang sesuai dengan nutrisi itu harus 90% dan yang sesuai dengan lidah 10%. Kalau saya terbalik dok, 90% sesuai dengan lidah, yang justru dengan nutrisi hanya 10%. Sebetulnya kebutuhan nutrisi otak itu apa aja sih dok, dan dari mana sih asupan-asupan itu bisa kita peroleh? Oke. Prinsipnya adalah gizi seimbang ya Mas Imam. Jadi kalau selama kita makan dengan gizi seimbang, yang disebut gizi seimbang itu artinya lengkap di dalamnya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak-lemak yang baik ya, vitamin, mineral, serat, dan cairan harus cukup. Nah, dalam gizi seimbang itu porsi-porsinya juga harus diperhatikan ya. Nah, selain itu yang khusus buat otak, kita harus ingat yang namanya jaringan otak, sel otak. Kita lihat dong lapisannya ada apa aja. Ternyata di lapisan otak itu kalau dilihat dengan mikroskop dari penelitian orang, di dalamnya ada yang namanya bilayer fosfolipid. Jadi dia ada lapisan, dua lapisan yang isinya tuh kandungannya fosfolipid. Nah, fosfolipid itu ada anaknya. Salah satunya adalah fosfatidilserin, fosfatidilkolin, kemudian ada kolin, kemudian fosfatidilenositol. Jadi pokoknya fosfatidil ada di sana ya. Dan ternyata fosfatidil ini ditambah dengan adanya lemak baik omega 3 ya, DHA, itu ternyata bagus sekali untuk sel otak. Kemudian adanya vitamin, multiple vitamin ya, misalnya vitamin B kompleks itu bagus. Kemudian vitamin A, vitamin C, vitamin E ya, kemudian zinc itu seng ya, kemudian selenium. Mereka fungsinya juga sebagai antioksidan. Jadi otak kita itu kan isinya banyak jaringan lemak, sehingga dia rentan sekali teroksidasi, rentan sekali menjadi rusak ya. Nah, oleh karena itu Tuhan khusus bikin dilindungi demikian hebatnya ya, dengan tempurung otak tampak luarnya, tapi tampak dalamnya selnya sendiri juga dilindungin. Banyak kandungan-kandungan tadi yang kemudian melindungi itu. Tujuannya itu. Ada istilah mungkin yang nggak familiar nih masyarakat Bincang Sehati, tapi ada istilah-istilah juga yang familiar seperti tadi omega 3 dan yang lain sebagainya. Ini kan banyak mungkin kita lihat di iklan kandungan-kandungan makanan gitu. Nah, tadi sampai pada kandungan mungkin yang melindungi, tapi dari mana kemudian makanan itu bersumber itu biasanya apa sih yang harus diperhatikan? Karena kan masyarakat kita taunya, ayo udah proteinnya harus ini, terus kemudian sayurannya harus ini yang mengandung ini gitu. Jadi tadi saya udah bilang banyak sekali yang namanya fosfatidil ya. Fosfatidil tuh kayak teman-temannya si omega, tapi istilah lainnya ya, jenis beda gitu ya. Jadi di dalam itu fosfatidil ternyata badan kita bisa bikin, Mas Imam. Hebat produksi kan? dari sendiri gitu ya? Produksi badan kita, asal makanan dari luarnya masukin dong bahannya. Lah gimana bikinnya? Oh, nggak dikasih bahan. Mau bikin kue bolu gimana kalau nggak dikasih tepung dan telur? Nggak bisa ya? Sama. Nah, bahan baku utamanya itu yang harus kita... Bahan baku utamanya apa sih? Kita biasa memberikannya asam amino ya, kita berikan dia protein, bahkan kita kasih bentuk fosfatidilserin utuh dari luar. Nah, tubuh kita tuh bisa nyerap ya, bersama dengan kolin dia bisa nyerap, kemudian langsung akan diolah oleh tubuh dan digunakan di otak kita. Karena peranannya luar biasa. Mas Imam tahu nggak peranan dia apa, fosfatidilserin? Apa itu, Dok? Fosfatidil itu dia melindungi otak dengan cara satu, dia akan memberikan energi.
Oke. Emang Mas Imam ngeliatin saya dari tadi kita ngomong, ininya Iya. kan berputar terus Betul, ya. heeh. Nah, otak kita berpikir butuh tenaga nggak sih? Oke. Butuh energi. Karena dia menyerap ya. Betul. Ini kan lagi memori kan, Iya. lagi ngomong sama saya, toh ya. Cahaya visual kemudian masuk gitu, dan itu sebetulnya otak bekerja gitu ya, Dok. Ya? Betul. Jadi Mas Imam ngeliatin saya aja, otaknya udah langsung ngerekam. Lah itu kan butuh energi. Energi dapat dari mana? Ya, salah satunya ya glukosa, ya protein. Ya, Nah, si ya. fosfatidil inilah salah satunya juga ikut berperan. Yang kedua, dia juga mengatur di otak kita tuh banyak kode-kode signal. Ya. Ya, signal handphone. Begitu signalnya nggak bagus, sudah teriak kan, Betul. nggak ada signal. Lah otak kita kalau signalnya nggak ada lah Iya. piye? Karena dia mengirimkan ya, satu sama lain menerima nanti. Betul. Oke. Jadi sel otak itu dia seperti jaringan, seru banget kan kalau kita pelajari Iya, baik. iya. Pernah lihat akar tanaman Iya. nggak sih yang serabut gitu ya? Mereka kontak seperti itu. Betul. Nah, kontak antara akar ini dengan akar ini ada signal yang ngalirin. Hmm. Nah, fosfatidilserin Fungsinya berperan untuk- di situ oke. juga. Bayangkan kalau nggak ada dia, gimana dia mau kirim-kirim kode-kodenya itu? Ya, Oke. jadi terus yang ketiga, kan dia nggak bisa dalam kondisi kering, dia harus ada neurotransmitter. Jadi ada seperti pengantar cairannya lah supaya Ya. lebih bagus hantarannya. Itu juga di situ ada peranan dari si fosfatidilserin maupun kolin. Oke. Jadi peranannya banyak sekali, dan juga dia ikut berperan sel otak tadi saya katakan. Kandungan lemaknya tinggi. Pernah Baik. makan otak sapi? Hah. Nah, otak sapi itu kalau kita lihat katanya saya sendiri juga nggak terlalu suka. Katanya gurih banget, Dok. Kemudian berlemak sekali. Iya, iya. Nah, otak manusia juga tinggi sekali dengan lemak. Dan lemak ini mudah sekali teroksidasi. Oke. Fosfatidilserin dan kolin, dia salah satu melindungi proses oksidasi itu, ya. Oke. Kalaupun sampai terjadi oksidasi, artinya ada sel otak yang Ya. mati. Oke. Nah, sel otak yang mati ini nanti cepat-cepat akan diubah oleh dia, digantikan yang masih muda-muda, dikasih seperti tanaman ya, dikasih makanan yang baik sehingga mereka akan baik lagi. Oke. Nah, berarti pertanyaannya sekarang bahan bakunya apa kemudian, Dok, untuk memproduksi fosfatidil tadi? Tidilserin tadi ya. Oke. Bahan bakunya yang utama yang tadi baru saya sebutkan. Dia paling banyak di otak sapi. Oke. Yang kedua dia banyak di ikan. Oke. Jadi produknya banyak produk hewani. Jadi ada di ikan makarel atau ikan sarden, terus ada di ikan tuna, kemudian ada juga di kacang-kacangan. Oke, jadi untuk masyarakat yang vegetarian nih, ada kemudian pilihannya tadi nabati adalah dari kacang-kacangan. Nah, kan banyak jenisnya. Spesifik apa, Dok? Kacang-kacangan yang memang membantu untuk memproduksi fosfatidil. Kacang putih dia sebutnya oke. ya, white bean. White bean. Jadi kacang yang putih, kemudian ada di wortel Ya. dan Oke. ada di nasi. Ternyata makanan pokok kita juga mengandung itu ya. Betul. Dengan jumlah atau kadar. Kadarnya tidak setinggi di hewani memang. Ya. Makanya kalau kita makan buat yang vegetarian, itu kita kombinasi dong. Beberapa macam dicampurkan. Sehingga kalau dijumlah akumulasikan nanti nilainya sama dengan satunya. Baik, nah masalahnya adalah orang-orang seperti saya yang 90% makanan yang harus sesuai dengan lidah, sulit kemudian untuk bisa memenuhi kadar asupan nutrisi tadi, terutama untuk otak kita gitu. Apa kemudian pilihan multivitamin yang pas atau cocok untuk memperbaiki, setidaknya menambah gitu ya gaya hidup kita yang kebanyakan masyarakat mungkin juga buruk gitu, agar tetap tadi nutrisi untuk otak kita bisa terjaga, Dokter Ida. Iya, jadi prinsip nutrisi gizi seimbang itu adalah makan dari makanan alami. Itu adalah prinsip alam ya. Kalau makanan alami tidak mencukupi, mungkin makannya 90% kayak Mas Imam. Ya, betul. Pokoknya yang enak di lidah ya. Kalau nggak mencukupi, mau tidak mau harus ditambahkan dari luar. Nah, ditambahkan apa? Tadi saya sudah sebutkan, fosfatidilserin ada loh produknya dari luar. Kolin ada loh. Kolin juga banyak di kuning telur ya. Jadi ada loh produknya juga dari luar. Omega 3 juga ada ya. Kemudian yang namanya UMP, uridyl monofosfat, itu juga ada. Lalu vitamin-vitamin, mulai dari vitamin B kompleks ya, vitamin C, vitamin E, zinc, dan selenium. Kalau bisa, selalu usahakan dari makanan. Kalau nggak bisa, model kayak Mas Imam, mana sempet Dok, wong lagi repot, ini masih target, tapi saya mulai lupa-lupaan terus nih, gimana gitu ya.
mau tidak mau ya terpaksa harus tambahkan dari luar. Oke, dan salah satu adalah PeptiBrain ini ya yang kemudian juga bisa membantu untuk tadi menambah asupan nutrisi untuk otak kita dan juga untuk anak muda tadi ya gitu yang udah mulai lupa-lupa atau dewasa begitu ya sudah bisa kemudian mencoba metode ini. Nanti kita akan bahas lagi Dokter Ida, kapan sih kemudian kita boleh memasukkan multivitamin seperti ini ke dalam tubuh kita, ada ininya nggak sih kemudian syarat-syaratnya, apakah misalnya untuk saya nih yang mungkin belum terlalu banyak lupa gitu ya boleh mengkonsumsi atau justru untuk mereka yang udah punya gejala nanti baru boleh mengkonsumsi. Nah untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung ke Dokter Ida bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Dr. Ida Gunawan. Dr. Ida Gunawan, tadi bagaimana sih kemudian orang-orang yang boleh untuk mengkonsumsi makanan tambahan begitu ya, seperti PeptiBrain ini, atau orang-orang seperti saya yang memiliki daya ingat yang masih cukup baik, belum boleh mengkonsumsi ini, atau mereka yang baru mengalami gejala-gejala baru boleh menambahkan gitu asupan makanannya dengan produk seperti PeptiBrain ini. Iya. Jadi prinsipnya kita kembali ke gizi seimbang. Selama Mas Imam makan dari makanannya cukup, maka tidak perlu tambahan apapun juga. Ya, kita sering sekali, orang awam ini sering sekali namanya latah kalau saya sebut ya. Ingat lagi COVID, lagi pandemi itu pertama kali isu itu keluar, apotek ambles semua suplementasi. Ya. Padahal kalau kita makannya bagus, gizi seimbang, maka suplementasi tidak diperlukan. Kapan suplementasi perlu? Suplementasi namanya suplemen ditambahkan. Kalau Mas Imam makannya nggak mencukupi. Tadi saya contohin, dok saya pagi nggak keburu sarapan deh dok. Mas Imam boleh minum. Karena dia nutrisi pengganti. Ya. Di dalamnya bukan cuman untuk otak aja, nutrisi semua kebutuhan kalori kita untuk pagi sarapan. Misalnya Mas Imam butuh kira-kira 250 kalori. Maka bisa dapat tuh dari segelasnya. Tapi di dalam itu selain mendapatkan tambahan nutrisi, Mas Imam juga dapat keuntungan untuk kesehatan otaknya. Seperti itulah kurang lebih yang disebut dengan suplementasi pengganti. Ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya masyarakat ini gaya hidup kita yang tadi pagi itu pasti sibuk. Terus kemudian siang juga masih ada meeting gitu yang sarapan dan juga makan siangnya kurang gitu. Baru bisa yang betul-betul makan tuh seperti sore ataupun malam gitu. Sudah bisa kemudian mengkonsumsi suplementasi seperti PeptiBrain seperti ini gitu ya. Sekalipun belum memiliki tadi gejala sering lupa ataupun yang menjurus kepada tadi gitu pikun gitu ya dok ya. Masalahnya gini, Mas Imam yang namanya pikun yang tadi saya bilang berkaitan dengan usia tua, itu adalah proses aging, proses penuaan. Mas Imam tahu nggak proses penuaan dimulai usia berapa? Sekitar 60 ya. Nah, kagak, usia 20 udah mulai. Oh, ternyata dari sini ya. Dari tahun. usia saya juga udah mulai ya. Mas Imam coba nanti kalau ngelihat kaca senyum deh. Ininya mulai udah ada kerut-kerutannya nggak sedikit. Jadi yang kelihatan tampak mata ya. Jadi dari fisik kita, meskipun kalau foto jauh ya nggak kelihatan kerutannya. Ya, tapi kalau misalnya kita dekatkan itu terlihat mulai ada sedikit-sedikit itu garis penuaan. Itu baru yang tampak luar. Bagaimana dengan yang ada di dalam tubuh kita, sel tubuh kita ya, kayak di otak. Karena tadi saya bilang dia rentan sekali teroksidasi. Ya. Mas Imam stres, nggak tidur-tidur, makanannya banyak gula, banyak gorengan yang senang buat di lidah itu kan. Bener, pasti. Nah, pas gula banget. dan gorengan ya udah itu jagonya dok. Enak-enak kan, yang seneng aja pokoknya. Model seperti itu, nggak makan sayur, nggak makan buah, istirahat kurang, pasti akan teroksidasi. Aduh, langsung aduh ya. Itu proses kan, dan itu gaya hidupnya orang-orang muda cenderung begitu kan ya. Betul. Nah, mereka masih suka ngelayap kemana-mana, padahal udah pandemi nggak boleh ngelayap, masih aja ada yang seperti itu. Itu gaya hidup yang menurut saya, apalagi ngelayapnya malam tuh ya. Jadi kurang baik. Durasi tidurnya berkurang juga. Gitu. Betul. Jadi otomatis oksidasi akan terjadi. Kalau oksidasi terjadi, sel otak kita juga banyak yang rusak. Proses aging itu akan berlanjut terus.
Nah, begitu usia tank 60, maka penelitian sudah katakan otak kita akan mengalami penurunan volume yang dikenal sebagai istilah susut, ya, sebanyak 1 sampai 2% per tahun. Nah, jadi ketika usianya 80 tahun tinggal dikalikan. Udah hilang berapa tuh kira-kira? Mau 20%. Wow. Ya, makanya dari muda gaya hidupnya harus baik. Supaya volume otak kita pada saat 60 tahun masih tinggi, masih maksimal nih. Gitu. Betul. Jangan-jangan volume otak kita, pemirsa termasuk saya ya, sudah berkurang dari usia 20 tahun gitu. Karena tahu, tadi kan? Nutrisinya nggak tahu kan bagaimana kita melakukan pengecekannya begitu ya, Dok ya. Ada teknik pengecekannya. Biasanya kan kita akan bilang mungkin yang ngerasakan bukan kita tapi temennya. Kok kamu lupaan terus sih ya? Kayaknya sehari 10 kali lupa. Sono periksa ke dokter. Nanti dokter memang ada pemeriksaannya ya. Kita bisa tahu tuh seperti apa sih memang sudah terjadi kerusakan atau belum dan sebagainya. Baik. Jadi sepertinya jarang juga pengecekan seperti itu dilakukan saat medical check up gitu. Karena mungkin tidak masuk layanan dari klaim ataupun asuransi juga belum menyediakan itu. Tapi penting untuk kita tahu berapa sih kadar otak kita saat ini. Barangkali mungkin turun gitu. Ada pemirsa yang ingin menanyakan lewat DM Instagram, dokter saya akan bantu bacakan ya gitu ya. Oke, baik. Ya, ini dari Etinisu. Bapak, saya usia 68 tahun. Nah, tidak terlalu aktif, suka sekali konsumsi suplemen. Belakangan sering lupa dan tidak kuat berjalan. Apakah ada kaitannya dengan suplemen? Baik, usianya 68 tahun, Dok. Iya. Jadi suka mengkonsumsi suplemen gitu. Nah, ada nggak sih kemudian hubungannya dengan itu, Dok? Iya. Jadi kalau seperti ini memang kalau belakangan dia sering lupa, sebaiknya memang dibawakan aja ke dokter untuk diperiksa. Kenapa Mas Imam? Tadi saya katakan, Mas Imam 60 tahun itu sudah lampu loh ya, lampu kuning sudah nyala-nyala. Volume otak kita sudah akan mengalami pengurangan, jadi udah akan susut istilahnya. Kalau volume otaknya berkurang, otomatis mempengaruhi daya ingat, kemampuan kita bersosialisasi, emosi, itu semua mempengaruhi ya, karena di sini pengaturan tombolnya, yang mana yang mau dinyalakan. Nah, bagaimana dengan penggunaan suplemen? Tadi saya katakan, suplemen kapan dipakai? Ketika terjadi kekurangan. Gitu. Jadi usahakan dapat dari makanan. Kalau betul kekurangan, pakai dong suplemen. Tapi kalau tidak, cukup dari makanan, ya. Kalau penggunaan suplemen pun harus konsultasikan dengan dokter. Kenapa? Ada beberapa suplemen dia bisa kerjanya kompetitif, bersaing di dalam tubuh ya. Kemudian dosisnya juga harus diperhatikan. Jadi nggak bisa si A, si B, yang penting banyak aja semua satu tubuh, nggak bisa ngaturnya seperti itu. Karena kadang-kadang mereka juga bisa ikut memberikan efek yang namanya pro-oksidan efek. Ya, pro-oksidan itu hal yang oksidasi, dia memprooksidasi. Makanya jadi pasti akan terjadi juga kerusakan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk si ayah? Konsultasikan dengan dokter, lihat apakah penurunan daya ingat, sering lupanya itu hal yang berkaitan dengan pikun senilis yang memang sering terjadi pada orang tua. Dan apakah ini penyebabnya apa? Apa jangan-jangan aliran darahnya nggak bagus, hipertensi, mungkin nggak tahu keluarganya. Kemudian, ada kencing manis, mungkin baru tahu pada saat periksa itu. Kemudian stres tinggi, kita nggak tahu orang tua kadang-kadang, apalagi zaman pandemi yang biasanya sosialisasi sama temennya. Tiba-tiba harus terkurung di rumah sendiri. Itu gitu. banyak, saya dapat beberapa pasien seperti itu. Biasanya saya arisan dok dengan teman-teman. Stres ya. Jadi lingkungannya akhirnya membentuk ya. Pandemi ini membuat itu menjadi lebih parah begitu. Betul. Jadi seperti ada yang micu, ada yang nyalain. Nah, itu tolong diskusikan dulu dengan dokter karena usianya memang masuk ke dalam kriteria itu ya. Apa jangan-jangan masuk ke fase demensia. Moga-moga aja tidak sampai mengganggu menjadi Alzheimer ya. Hal-hal seperti itu diperiksakan lebih awal. Tujuannya intervensi lebih awal sehingga lebih baik hasilnya ya. Karena tadi ya lingkungan juga akhirnya membentuk gitu bagaimana hal tersebut terjadi, dan ketika kita lebih aware lebih dini lingkungan juga akan lebih mudah nanti menjaga lansianya gitu, karena akan lebih mudah untuk pengasuhannya nanti gitu ya. Baik. Dokter Ida, mumpung ada Dokter Ida nih ya, bagaimana memilih suplemen yang baik? Karena gini kan, mungkin masyarakat di rumah tidak memiliki waktu untuk berkonsultasi ke dokter, atau mungkin keterbatasan materi untuk melakukan konsultasi ke dokter. Sementara produk suplemen gitu kan banyak gitu ya di pasar gitu. Bagaimana sih cara kita memilih
yang pas dan tepat gitu untuk kita konsumsi? Prinsipnya kita harus tahu, kita menambahkan, memberikan suplementasi ini tujuannya untuk apa dulu? Tujuannya misalnya saya sering lupa, ya kasusnya ya, misalnya kayak si bapak, saya sering lupa, maka pilihlah suplementasi yang betul-betul untuk kesehatan sel otak kita. Kita fokuskan ke sana, ya yang tadi saya sebutkan. Jadi di dalam otak itu kenapa harus pakai suplemen itu? Karena dalam sel otak dia punya 2 lapisan, bilayer, isinya adalah fosfolipid. Nah, salah satunya fosfatidilserin yang tadi saya bilang kerjanya itu bagus banget. Meskipun tubuh kita bisa bikin. Jadi si bapak mula-mula dibikinkan dulu makanan. Kalau ndak bisa ya terpaksa tambahkan suplementasi itu. Jadi jangan semua ditambahkan ya, otak pikun ya, dengkul sakit ya. Jangan, sekarang fokusnya apa dulu? Ya, jadi kasihkan dulu sel itu, perbaiki dulu. Kalau sudah oke, baru nanti kita aturkan. Kalau saya lebih suka itu. Saya akan aturkan makanannya supaya tulangnya juga bagus, ya. Orang tua 60 sekian, pasti ada masalah tulang, ngilu, kaki dan sebagainya. Asam urat. Terus juga darah tinggi. Kolesterol. Ternyata kolesterol itu juga mengganggu loh, Mas Imam, untuk aliran darah ke otak. Sehingga dia akan juga menurunkan daya ingat kita. Menarik sekali perbincangannya. Bagaimana manajemen untuk kita memasukkan suplemen ke tubuh juga ada ilmunya loh pemirsa. Dan Dr. Ida Gunawan berbagi banyak sekali ilmu hari ini gitu ya. Kita harus jeda dulu nih pemirsa. Nanti di segmen berikutnya kita akan kembali perbincangan tentang bagaimana kemudian kita mencegah pikun gitu ya, dengan nutrisi yang bisa kita konsumsi setiap harinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tema tentang cegah pikun dengan nutrisi yang tepat. Masih bersama dengan Dr. Ida Gunawan, Master Science, spesialis gizi klinik konsultan. Dr. Ida, tadi kan sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, kita harus tahu dulu orang tua kita, kemudian butuh suplemennya apa, asupannya apa gitu. Kalau mau tulang, lutut, dan lain sebagainya itu difokuskan, baru kemudian otak. Nah, ada juga kemudian ketika kita sudah memilih, tetapi yang bersangkutan tidak nafsu makan gitu. Entah misalnya tidak selera dengan menu, atau memang sudah tidak bisa mengunyah dengan baik. Nah, ini untuk kasus seperti ini gimana, Dokter Ida? Ya, itu masalah lansia. Jadi kita sering sekali bilang gini, aduh ibu saya udah umur 81 tahun. Jadi mamah itu ya, kok kayaknya dulu doyan makan, kok sekarang makannya rewel, milih saya nggak mau makan, nggak mau itu. Nah, kalau orang tua seperti itu, kita harus tahu hambatan orang tua kan banyak. Salah satu adalah mengunyah, gigi geligi, kadang dia nggak nyaman, tenggorokannya, nelennya kok nggak enak, atau kadang-kadang moodnya nggak enak. Dia lagi sebel ngeliatin anaknya nggak datang-datang. Nah, itu juga mengganggu nafsu makan. Itu masalah pada lansia, ya. Jadi kita jangan selalu anggap enteng ya pada lansia. Lansia itu bukanlah usia dewasa ditambah sekian tahun. Itu mesti diingat. Mamah 80 tahun. Saya misalnya 50 tahun. Bukan berarti 50 tambah 30. Bukan. 80 is 80. Punya masalah sendiri. Nah, kalau seperti itu, nggak bisa makan makanan yang kita sajikan, mau nggak mau harus ditambahkan dengan ONS. Apa itu ONS? ONS, Oral Nutrition Supplementation. Jadi artinya suplementasi nutrisi yang diberikan secara oral ya, via mulut ya. Tujuannya apa? Dan disebutnya nutrisi loh ya. Artinya di dalam itu sudah ada kalori yang seimbang di sana. Jadi biasanya didesain ONS itu dengan gizi yang seimbang. Jadi kalorinya sudah ada, sehingga kita nggak sekedar memberikan hanya suplementasi yang diperlukan otaknya, tapi kebutuhan kalorinya harus tercapai, kan dia nggak mau makan. Jadi sudah all in. All in, benar sekali ya. Jadi yang kalau Anda mau mencari itu jangan cuma suplementasi tok yang dikasih kayak kapsul-kapsul gitu, tapi carilah kalau pada lansia yang kesulitan makan seperti itu, ONS, jadi Oral Nutrition Supplementation. Jadi suplementasi nutrisi yang diberikan secara oral itu akan jauh lebih baik.
Ya. Baik. Jadi gitu ya. Tidak kemudian memaksakan dengan suplemen pil ataupun kapsul yang harus dimasukkan begitu ya. Tapi bisa melalui tadi gitu. Makanan, jadi nutrisi ya. Jadi kita tidak khawatir kalau hanya dikasih suplementasi, dikasih pil konotasi awam suplementasi itu kan vitamin gitu-gitu doang ya. Tapi kalau makanannya sendiri tidak terpenuhi, ya nggak ada manfaatnya nantinya. Karena kan tubuhnya sendiri harus pembawaan suplementasi vitamin, mineral, contohnya kayak kalsium. Mas Imam kalau minum kalsium itu harus ada protein yang mengikat juga untuk membawa dia. Mas Imam minum vitamin itu juga harus ada carrier yang membawa dia supaya bisa masuk ke sel target. Nggak bisa single sendiri dia masuk. Nggak bisa ngelayap-ngelayap kayak Mas Imam ketok-ketok gitu, nggak bisa. Harus ada pembawanya. Nah pembawa itu yang paling sering adalah protein. Jadi protein itu ada di mana? Ya di nutrisi kita. Makanya harus ada dalam bentuk nutrisi seimbangnya. Nah, peptide ini kan kemudian salah satu yang bisa dicampurkan gitu dengan makanan tadi. Sebetulnya pola olahnya yang baik itu gimana sih? Karena berbeda-beda nih kemudian masyarakat pemahamannya terhadap bagaimana mengolah makanan untuk lansia gitu. Mungkin cara buatnya bisa akan sama seperti membuat makanan baik begitu yang menggunakan slow cooker yang kemudian dihancurkan begitu ya seperti bubur gitu. Bagaimana pola yang baik? Apakah langsung saja nih dicampurkan saat hendak diaduk atau misalnya ada saran lain dari dokter Ida? Kalau pemberian itu artinya kita bicara bentuk makanan untuk lansia ya. Kalau bentuk makanan tergantung dari kemampuan lansia untuk mengunyah dan menelan. Ya, jadi kalau misalnya giginya masih lengkap kan banyak lansia yang masih pakai gigi palsu kalau khusus buat gitu makan. Ya. Kalau dia lengkap silakan dikasih bentuk makanan kita yang seperti biasa. Tapi kalau sudah nggak ada, giginya sakit, goyang-goyang dan sebagainya, maka kita harus ngolah sesuai dengan kemampuan dia. Bentuknya blender, ya di blenderize itu juga bisa. Atau bentuknya saring, atau dibikin seperti bubur sumsum, ya itu juga bisa. Dan makanannya bisa diolah misalnya dengan di blender. Misalnya Mas Imam bikin semur, ya semur tahu. Kalau tahu mungkin masih bisa ya lembut ya. Lebih lunak ya. Iya, tapi kalau mungkin di situ ada telur, ada daging, maka itu enggak bisa. Mau enggak mau kita cincang dulu. Kalau cincang dia bisa, dimasaknya dengan lembut sekali bisa, itu bagus. Tapi kalau enggak bisa ya terpaksa di blender. Ya, kemudian disiram seperti kuah. Beliau bisa makan, tapi asupan nutrisinya sudah ada di situ. Nah, bagaimana dengan ONS ini? ONS atau nutrisi suplementasi itu kan biasanya bentuknya itu seperti susu ya. Orang awam bilangnya itu bentuknya susu karena warnanya rada putih. Tapi di dalam itu sudah ada yang namanya protein, ada karbohidrat, ditambah vitamin-vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk otak misalnya ya. Itu bikinnya seperti kita bikin susu biasa, oral nutrition suplemen itu. Ambil air misalnya 200 ml, 1 gelas belimbing ya. Air, jangan bikin air panas loh ya. Sering sekali kalau orang bikin susu tuh air panas mendidih. Nanti banyak vitamin yang akan ikut rusak. Ya. Jadi air suam-suam ya, tetesin di tangan. Kalau Anda bisa minum, artinya dia aman. Suam-suam kemudian masukkan sesuai dengan takarannya lalu aduk. Nah, 1 gelas itu biasanya untuk ONS kira-kira antara 250 sampai 300 kalori. Ya, jadi kalorinya menurut saya sudah mencukupi ya. Kalau saya di rumah sakit, saya sering sekali memberikan untuk pasien dengan stroke. Pasien dengan stroke itu pastilah terdapat gangguan lah pasti di sel otaknya ya. Kalau kita udah ukur kesadarannya mulai menurun, kelemahan otot dan sebagainya. Termasuk iskemik? Iya betul, iskemik. Stroke itu kan macam-macam. Ada stroke iskemik, ada stroke perdarahan ya. Lalu dipasangin tuh pakai selang. Nah kalau pakai selang kan nggak mungkin dikasih nasi toh ya. Nggak bisa mampet toh. Jadi biasa kita bikin model kayak blenderize. Jadi di blender dalamnya itu kita bikin tambahan dengan ONS. Jadi kalau kalori ONS kan kira-kira 250. Kalau saya ingin memberikan 400 kalori, artinya saya harus tambahkan. Jadi saya akan bikin yang namanya makanan blenderize di mix. Ya, ONS saya masukkan, terus di dalamnya saya tambahkan dengan nasi. Apakah saya perlu lagi tambahan putih telur, ataukah saya perlu tambahan lagi sayuran? Jadi itu nanti kita punya tekniknya bagaimana cara mengolahnya.
Oke. Ya. Dan itu harus tahu lebih detail lagi pemirsa. Tapi kemudian banyak catatan tadi seperti bagaimana cara menyajikannya, tidak dengan kemudian menggunakan air yang sangat panas sekali gitu ya. Karena nanti sayang sekali banyak nutrisi yang hilang padahal itu diperlukan gitu. Betul. Baik sekali. Nah, nanti apa manfaatnya nih, Dokter Ida, ketika kita mengkonsumsi produk misalnya seperti PeptiBrain ini gitu, efektivitasnya gimana sih terhadap tadi penurunan kepikunan khususnya terhadap lansia gitu? Ada nggak sih bisa terlihat atau tidak nanti kemudian efek mengkonsumsi secara rutin suplemen tadi? Ya, jadi kalau kita mau lihat itu artinya kita harus neliti dong. Nah, dari beberapa penelitian ya internasional loh ini ya, mereka lakukan terhadap para lansia yang belum Alzheimer. Jadi kalau Alzheimer itu kan bentuk stadium lanjutnya ya. Jadi yang sudah mulai penurunan ingatan, yang sudah pikun lah orang awam bilang ya, sudah mulai demensia ya, tapi belum Alzheimer. Mereka berikan nutrisi ONS yang di dalamnya ada fosfatidil yang tadi semua saya sebutkan ya, fosfatidil kolin, fosfatidil serin. Mereka berikan untuk dua itu. Ternyata pemberian dalam waktu 12 minggu terjadi perubahan yang signifikan. Nah, dari yang tadinya kalau suruh mereka ada latihannya tuh untuk mengujinya. Mengingat nomor. Nah, dipencetin ya nomor yang tadi dikasih. Nah, yang tadinya pertama kali sebelum diberikan ONS yang mengandung suplementasi itu, mereka banyak sekali salahnya. Nah, begitu setelah diberikan selama 12 minggu, ternyata perbaikannya luar biasa dan hasilnya itu signifikan. Artinya bermakna. Jadi sebelum dan sesudah itu memang bermakna sekali perbedaannya. Itu mereka lakukan. Dan yang kedua, mereka juga melakukan untuk bahasanya. Orang tua kan kadang-kadang ngomongnya juga tidak tertata dengan kadang-kadang suka loncat-loncat dan ternyata karena tadi jaringan tidak lancar kan. Iya, koneksi kan kalau kita ada kalimat-kalimat yang harus kemudian disusun gitu. Itu semua terjadi di otak ya. Betul. Ya kan tadi saya bilang koneksi jaringan kan. Jadi begitu dikasih dalam waktu 12 minggu perbaikannya bermakna. Signifikan dari penelitiannya 0,001. Jadi itu signifikan kuat sekali. Bagus sekali untuk 12 minggu. 12 minggu loh ya. Jadi udah approval eksperimental yang emang manfaatnya 12 minggu tadi. Tapi nanti pertanyaannya setelah 12 minggu kita masih boleh mengkonsumsi atau justru dikurangi? Kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentang cegah pikun dengan nutrisi yang tepat bersama dengan Dr. Ida Gunawan. Nah, di segmen kali ini Dok, kita akan bacakan dan juga membagi tips nih kepada pemirsa. Saya akan bantu bacakan, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dr. Ida, yang pertama ada tipsnya adalah bagaimana kemudian kita mencukupi kebutuhan gizi. Nah, tadi sudah dijelaskan di segmen awal, tapi boleh diulang lagi. Dokter, bagaimana kita mencukupi kebutuhan gizi harian kita, terutama untuk tadi ya nutrisi yang berkaitannya dengan otak. Iya, jadi untuk mencukupi kebutuhan gizi yang pastinya dengan makan gizi yang seimbang. Di situ sudah ada gambarnya, jadi harus dalamnya ada karbohidrat, ada protein ya, kebetulan itu diwakilkan dengan susu, dengan yogurt ya. Kemudian harus ada vitamin mineral dapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan jangan lupa cairan ya dipenuhi. Nah, itu dapat dari susu juga bisa ya. Jadi lakukan kebutuhan gizi menggunakan diet gizi seimbang. Tapi pada lansia atau pada orang-orang tertentu yang tidak bisa mendapat kebutuhannya lengkap, mau nggak mau pikirkan untuk tambahan melalui suplementasi nutrisi yang diberikan secara oral. Biasanya bentuknya seperti putih susu tersebut. Tapi harus dibaca ya, setiap kali mau memberikan ONS atau nutrisi suplementasi, dilihat kandungannya apa. Di dalamnya sudah mengandung gizi seimbang belum? Ya, dan tambahan suplementasi yang kita perlukan. Baik. Tips yang kedua, protein. Nah, ini kan bagian dari gizi juga. Bagaimana kemudian protein ini memiliki peran untuk dia mencukupi nutrisi dalam otak? Ya, protein ini penting sekali. Tadi saya jelaskan dari awal pada Mas Imam. Mas Imam tahu nggak sih kalau cuman pakai suplementasi vitamin kapsul-kapsul gitu, nggak ada yang bawa. Ya, dia harus ada pembawanya. Salah satunya adalah dari protein.
Selain ini, protein itu dulu kita belajar sebagai zat pembangun. Ya. Artinya menggantikan sel yang rusak toh ya. Tadi saya katakan sel otak itu gampang loh teroksidasi karena kandungan lemaknya tinggi sekali. Ya. Jadi untuk menggantikan sel-sel otak yang sudah mengalami oksidasi, kita sangat butuh protein. Ya, jangan lupa. Dan pada lansia, mereka kan punya kelemahan. Lansia itu kadang kekuatannya tidak seperti Mas Imam toh, powerful ya. Jarang dilatih, asupannya kurang, maka cukupi kebutuhan protein supaya tubuhnya sel-selnya juga bisa membentuk otot lebih baik. Kemudian mengganti sel-sel yang rusak atau yang mati dan juga sebagai pembawanya ya. Oke, baik. Jadi ingat tuh pemirsa, protein fungsinya untuk tadi membawa apa yang nutrisi sudah kita masukkan. Jangan sampai tidak ada protein, sayang ya dok, malah tidak bermanfaat. Selanjutnya adalah mencukupi vitamin B kompleks. Nah ini singkat saja dok, bagaimana kemudian vitamin B kompleks ini memiliki peran untuk nutrisi otak kita? Ya, jadi vitamin B kompleks dan vitamin yang lainnya ya, pastinya bukan B kompleks doang. Vitamin B kompleks itu dan vitamin lainnya dia bekerja sebagai bahan yang penting sekali untuk sel kita, membran sel kita, dan juga model-model untuk menghantarkan signal yang ada di sana. Jadi resepsionis tuh loh ya. Nah orang di depan kita itu, nah mereka itu penting sekali untuk membran-membran sel ya. Jadi penting sekali yang namanya cukupin vitamin dan mineral ya. Baik, menarik sekali. Nah, dan untuk mencukupi asupan gizi dan juga suplemen nutrisi yang tepat, salah satunya ini pemirsa Bincang Sehati bisa melengkapinya dengan asupan harian baik mikro, makro, nutrisi pada lansia dan juga pralansia dengan menambahkan makanan cair dalam makanan sehari-hari seperti salah satunya adalah PeptiBrain ini pemirsa. Di Indonesia, formula yang secara spesifik memenuhi kebutuhan lansia untuk menjaga kesehatan otak dan fungsi kognitif karena sudah mengandung protein lebih tinggi 1,5 kali lipat susu murni untuk perbaikan sel serta diperkaya tinggi vitamin B kompleks, C, D, E, dan zinc untuk perlindungan sel otak dan juga saraf. PeptiBrain dapat digunakan sebagai pendamping maupun menjadi makanan pengganti seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ida. Cara pengolahnya juga tadi sudah lengkap, begitu ya dijelaskan. Ini bisa juga untuk para lansia dan juga pralansia gitu ya. Jadi tidak hanya lansia saja. Ingat, pralansia atau dari usia mulai 20 tahun sudah mengalami gejala-gejala kekurangan pada otak gitu ya nutrisinya. Nah tadi bisa dengan suplemen tadi. Baik. Nah terima kasih Dr. Ida Gunawan sudah berbagi informasi, banyak ilmu yang saya terima. Juga pemirsa Bincang Sehati mungkin banyak juga ilmu yang diterima tentang bagaimana memenuhi nutrisi otak ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Dr. Ida Gunawan. Terima kasih. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini di Bincang Sehati. Kita akan jumpa lagi dengan tema yang berbeda. Saya Muhammad Syari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.